Shalom Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak dari sejumlah jam yang sudah kita pergunakan hari ini. Tuhan merindukan ada saat-saat secara khusus kita secara teratur mengalami hadirat-Nya, merenungkan firman-Nya, dan pada saat ini kita merenungkan sapaan kasih dan ketukan cinta Tuhan dalam satu tema pengajaran yang mengatakan penyertaan Tuhan dari satu musim ke musim yang lain. Diambil dari Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 2 mengatakan, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Musa bin Nun, abdi Musa itu, demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Saudara, sering kita mendengarkan ungkapan ini. Setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Setiap orang ada masalahnya dan setiap masalah ada orangnya. Setelah Musa meninggal, bisa dikatakan masa Musa di padang gurun, masa yang tidak mudah. Masa Tuhan membentuk umatnya melintasi banyak persoalan, mengalami kelaparan, mengalami ancaman dari berbagai hal, termasuk ancaman kematian. Dengan demikian, pengembaraan di padang gurun bisa dikatakan pengembaraan rohani yang dikawal dengan tangan Tuhan melalui hukum-hukumnya, dan Musa dipanggil untuk mengawal hukum Tuhan bagi satu bangsa yang sedang dalam proses pembentukan sebagai umat Tuhan yang baru. Masa Musa berakhir dan Yosua sebagai yang meneruskan missio Dei ini atau misi Allah ini. Seperti arti nama Yosua, penolong umat. Maka Yosua memimpin umat Allah memasuki tanah Kanaan. Tujuan ke Kanaan sebenarnya bukan hanya memiliki tanah, bukan hanya untuk tujuan memiliki tanah, melainkan agar dapat mengalami Tuhan dan karyanya di tanah Kanaan. Nama Yosua sesungguhnya menunjuk kepada nama Yesus. Sebagaimana arti nama Yesus menurut kamus Yahudi, Yesus atau Jehoshua, yang berarti penolong atau penyelamat umat. Jadi kalau Yosua memimpin umat Israel memasuki tanah Kanaan, maka Yesus memimpin dan menyelamatkan kita memasuki Kanaan surgawi. Jadi sekarang kita berada di dalam kepemimpinan Yesus. Kita berada dalam kepemimpinan Yesus. Dan karena itu dalam pengembaraan rohani ini, biarlah hidup kita totalitas kita serahkan kepada Yesus. Dengan mata tertuju kepada Yesus. Seperti yang dilukiskan dalam surat Ibrani pasal 12 ayat 1. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Saudara, sadar atau tidak sadar, kita pun juga sebagai penerus dari misi Allah, penerus keluarga kita. Ada kita yang telah ditinggalkan oleh orang tua kita. Ada kita yang telah ditinggalkan oleh suami, ditinggalkan oleh istri, dan orang-orang yang terdekat lagi dengan kita. Musim berganti, kepemimpinan berganti. Walau demikian halnya, hidup kita harus terus berlanjut, walau di musim yang lain. Saudara, jika mungkin, dalam saat teduh sejenak ini, kita mengingat-ingat kembali pesan-pesan penting dari orang-orang yang telah meninggalkan kita. Ingat kembali pesan-pesan penting dari orang-orang yang telah meninggalkan kita.
kita mungkin telah mengingat kembali pesan-pesan penting dari orang-orang yang telah meninggalkan kita. Karena itu berdoalah untuk Tuhan. Berdoalah untuk sebuah perjuangan hidup yang saat ini masih terus di pundak kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Mendengar. Ia tahu siapa kita. Saudara, berdoalah dan teruslah berdoa. Selagi mulut kita masih bisa mengucapkan kata-kata, dan kata-kata doa menjadi kata yang sangat penting dan berharga di mata Tuhan. Teruslah di waktu teduh ini, curahkan isi hati kita kepada Tuhan. Selagi Tuhan masih berkenan kita temui. Daud mengatakan dalam Mazmurnya pasal 4 ayat 2, apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Teruslah berdoa. Selagi lidah dan mulut kita masih bisa mengungkapkan kata-kata penting, doa dan pinta di hadapan Tuhan. Saudaraku yang baik dan yang dikasihi Tuhan, jika doa-doa kita telah terucap di hadapan Tuhan, jadi mari buka hati dan seluruh kehidupan saudara di hadapan Tuhan. Karena malam ini sebelum kita membaringkan tubuh kita, berkat dari Tuhan akan mengawal tidur kita hingga besok pagi. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.